semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Di langit, ular sanca darah yang sangat besar membelah binatang raksasa, dan tubuh dua pria berpakaian kuning yang berada di atasnya. Darah segar terus mengalir dari langit seperti pilar, mengubah tanah di bawah menjadi darah. Sosok yang telah diam-diam menyerang itu adalah Flame kecil. Setelah menyerap darah buaya surgawi kuno di dalam kolam roh suci, ekor ular sancanya telah berubah menjadi harta jiwa bumi, yang tidak kalah dengan tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk bertahan melawan ekor ular sanca ini. Jika itu adalah serangan tersembunyi, itu sangat mengerikan, bahkan seorang praktisi manifestasi puncak dengan mudah ditusuk, seperti adegan saat ini di depan mata mereka. Mengaum, Little Flame melambaikan ekor ular sanca, yang setajam pedang, sebelum dengan ganas melemparkan 3 mayat ke tanah di bawah. Segera mengubahnya menjadi bubur berdarah saat mereka menabrak tanah. Setelah melihat ini, Lindong meraih tas dengan tangannya, saat 3 tas Qiankun terbang sebelum terus mendarat di tangannya. Energi mentalnya secara kasar menyebar, saat senyum melintas di wajahnya. Koleksi trio agak melimpah, dan ada total 6.000 pil nirvana di tas Qiankun. Meskipun ini lebih rendah dari Li Sheng, itu tidak buruk sama sekali. Setelah secara kasar memeriksa rampasan pertempurannya, sosok Lindong bergerak dan berlari ke tembok kota. Saat ini, masih ada beberapa praktisi manifestasi cahaya kerajaan Sein di tembok kota. Namun, ketika mereka melihat Lindong menyerang mereka, ketakutan muncul di mata mereka saat mereka menjerit sambil buru-buru melarikan diri. Lindong jelas tidak berencana menunjukkan belas kasihan kepada para antek Sein Light Empire ini. Beberapa pukulan meledak di udara kosong, mengamuk bagaikan gunung berapi yang langsung membunuh semua kekaisaran Sein cahaya ini. Adegan ini menyebabkan kaki semua penonton gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa hari dengan singkat, mereka belum pernah melihatnya, kekuatan Lindong benar-benar akan mencapai tahap mengerikan dengan cara pembunuhan yang instan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, dan bahkan sangat dengan mudah puncaknya melenyapkan praktisi manifestasi dalam satu pukulan. Setelah melenyapkan para antek-antek, sosok Lindong muncul di samping trio Moling. Dengan lambaian tangannya, dia mematahkan ikatan pada tubuh mereka dan bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja? Tidak ada yang terlalu serius. Orang-orang ini mengira kamu telah melarikan diri, dan ingin menggunakan kami sebagai sandera untuk membuatmu muncul. Karena itu, mereka tidak benar-benar berniat untuk membunuh kita." Ucap Moling tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Bahkan orang-orang itu tidak berharap bahwa begitu Lindong muncul, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan sandera sebelum dengan bersih dihabisi oleh Lindong. "Kekuatan kamu." Duyun menatap Lindong dengan takjub dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. "Aku telah berhasil menguasai seni bela diri fisik, jadi kekuatanku telah sedikit meningkat." Lindong tertawa sebelum berbicara lagi, "Sepertinya Jinmu benar-benar ingin mengambil hidupku. Karena dia tidak bisa datang sendiri, dia mengirim bawahannya." Mereka telah kehilangan 3 puncak praktisi tahap manifestasi lain kali ini. "Aku percaya Jinmu akan menjadi gila dengan kemarahan ketika dia tahu." Men San tertawa jahat sebelum berkomentar. "Kapan saudara Lindong berencana menuju kota Yang?" Ucap Moling sambil melihat ke arah Lindong. Sekarang dia tahu Lindong telah sukses, dia pasti ingin menuju kota Yang untuk bersaing kunci rahasia kuno. "Aku akan pergi besok," ucap Lindong setelah merenung sejenak. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih satu pesuruh Jinmu yang dia tinggalkan hidup-hidup dan melemparkannya ke arah Moling, "Tanyakan beberapa informasi darinya. Mereka semua pengikut Jinmu dan harus tahu sedikit berita tentang kunci rahasia kuno." Setelah mendengar kata-kata ini, trio Moling mengangguk. Segera setelah itu,
Mereka dengan jahat memandangi anggota Kekaisaran Saint Light Empire yang masih takut. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka setelah jatuh ke tangan Kekaisaran Cahaya Saint, mereka telah sedikit menderita dan kebetulan mereka bisa menggunakan orang yang malang ini untuk melampiaskan kebencian mereka. Setelah mengurus masalah ini, Lindong mengabaikan tatapan dari titik pertemuan, dan terbang menuju menara tinggi setelah memberitahu trio Moling. Duduk di dalam menara tinggi, tatapan Lindong beralih ke Little Flame, atau lebih tepatnya, ekor piton aneh Flame. Beberapa perubahan kecil terjadi pada ekor ular sanca dan sekarang tampak seperti palu. Ekor ular sanca juga tertutup dengan sisik merah darah yang sangat tajam. Bersama-sama, mereka mengeluarkan perasaan dingin, dan bahkan mata Lindong berubah sedikit serius ketika dia melihat cahaya yang berkedip-kedip darinya. Dengan kekuatan Little Flame saat ini, serangannya yang menyelinap sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap manifestasi puncak. Kekuatan ekor ular sanca ini tidak kalah sama sekali dengan Heavenly Crocodile Bone Spear. Lindong memuji dengan lembut. Flame kecil menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, yang merupakan berita bagus baginya. Besok, dia akan menuju kota yang para praktisi yang kuat ada sebanyak awan di langit, dan bahkan termasuk setengah langkah ke praktisi nirvana. Di sisinya, saat ini hanya ada api kecil yang bisa membantunya. Kekuatan trio Moling paling tidak akan mampu menunda praktisi manifestasi puncak, dan tidak mampu mengalahkan satupun dari mereka. Oleh karena itu, Lindong agak senang dengan peningkatan kekuatan Little Flame. Lindong dengan lembut mengusap kepala besar Flame kecil. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Namun, kultivasinya yang tenang hanya berlangsung selama 3 jam sebelum dipatahkan oleh kedatangan trio Moling. Kami telah memperoleh informasi. Setelah mendengar beberapa kata pertama kata Moling, senyum muncul di wajah Lindong. Kota yang adalah kumpulan para naga dan ular, karenanya, baginya untuk berbaur dan menjadi teman dengan mereka, atau bersaing untuk kunci rahasia kuno, informasi sangat diperlukan. Saat ini ada praktisi dari beberapa kerajaan berkumpul di kota yang target mereka adalah kunci rahasia kuno. Sepertinya harta karun kuno yang tersembunyi ini cukup berat, atau yang lain, itu tidak akan memiliki daya pikat seperti itu. Ucap Moling sedikit senang. Jika mereka bisa mendapatkan harta terpendam, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk naik ke tahap nirvana. Lindong mengangguk, tidak terkejut dengan informasi ini. Di dalam harta karun kuno yang tersembunyi, ada pil samsara yang bisa menyebabkan Marten kecil menjadi liar dengan sukacita. Jelas itu bukan harta karun yang biasa-biasa saja. Karena ada terlalu banyak pihak di kota yang, bahkan orang itu tidak tahu jumlah pastinya. Namun, di antara kerajaan-kerajaan yang dia kenal, ada 4 kerajaan yang memiliki setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Keempat kerajaan ini agak terkenal di kota yang. 4 kerajaan ini adalah Kekaisaran Tersembunyi Besar, Kekaisaran Besi, Kekaisaran Skala Laut, dan Kekaisaran Saint Cahaya. Ucap Moling. Lindong perlahan mengangguk. Kerajaan-kerajaan ini jauh lebih kuat daripada Kekaisaran yang besar, karenanya, setengah langkah menuju praktisi nirvana tidak perlu heran. Selain itu, meskipun Lindong perlu mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap praktisi nirvana setengah langkah, ini tidak membuat dirinya merasa ketakutan. Dengan boneka jiwa darah, bahkan, jika seorang praktisi panggung nirvana sejati muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Apakah ada praktisi panggung nirvana sejati di kota yang? Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. Perairan di kota yang sangat dalam, dan berisi semua jenis karakter. Meskipun beberapa kekaisaran tidak setenar keempatnya, mereka tidak lemah sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah mereka menyembunyikan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Namun, sepertinya tidak ada praktisi tahap nirvana yang asli. Jawab Moling. Di medan perang kuno saat ini, selama seseorang bisa melangkah di dunia setengah langkah ke nirvana, mereka akan menjadi salah satu praktisi peringkat atas. Adapun praktisi tahap nirvana asli, kemungkinan tidak ada yang ditemukan bahkan di kota yang.
Bagaimanapun, meskipun kota yang adalah titik pertemuan terbesar dalam radius 10.000 mil, dibandingkan dengan seluruh medan perang kuno, itu sangat tidak signifikan. Oleh karena itu, tidak ada praktisi panggung nirvana yang muncul di sini, ucap Mo Ling. Menanggapi kata-kata Mo Ling, Lindong tidak berkomentar. Jika harta karun kuno yang tersimpan bisa menggerakkan hati Little Marten, seorang praktisi panggung nirvana yang asli pasti tidak akan bisa menolak. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada praktisi panggung nirvana yang bersiaga dalam penyergapan di kota yang acuh tak acuh menatap pertempuran antara kekaisaran dan menunggu seperti seorang nelayan untuk bertindak pada saatnya tiba. Namun, bahkan jika benar-benar ada praktisi panggung nirvana di kota yang, Lindong bertekad untuk memenangkan kunci rahasia kuno. Hal ini tidak hanya melibatkan penciptaan Little Marten dari tubuh fisik, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan harta rahasia ini, dia pasti akan dapat menggunakan ini untuk menyerang tahap nirvana dan naik di atas yang lain di langit yang bergetar. Menjelang perang setahun kemudian, jumlah kerajaan yang berpartisipasi dalam Hundred Empire War tidak terhitung jumlahnya. Di antara mereka adalah jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua memulai pada titik yang berbeda dan nasib mereka semua lebih besar dari Lindong. Setelah semuanya, keberuntungan di dunia ini tidak mungkin semua jatuh pada Lindong. Oleh karena itu, untuk melawan jenius dan monster dari berbagai kekaisaran, Lindong perlu mempersiapkan. Mustahil baginya untuk menghasilkan sesuatu seperti harta karun kuno yang disimpan orang lain. Kami akan pindah besok dan melanjutkan menuju kota yang untuk memperjuangkan kunci misterius, ucap Lindong. Dengan pemikiran ini, Lindong secara alami tidak lagi ragu-ragu saat ia menyatakan dengan suara rendah. Menanggapi deklarasi Lindong, trio Mo Ling dengan tulus mengangguk. Tidak hanya mereka tidak takut, ada juga gairah di mata mereka. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada Lindong. Sejak awal perjalanan mereka, prestasi yang ditampilkan Lindong menyebabkan mereka mempercayainya. Faktanya, bahwa mereka telah memilihnya daripada Lin Langtian. Keesokan harinya, tepat ketika cahaya pagi merobek kegelapan dan menaburkannya ke tanah, suara angin yang kuat bergema di langit di atas titik berkumpul. Beberapa orang mengangkat kepala, hanya untuk melihat 4 sosok berlari keluar dari menara tinggi sebelum mendarat di punggung binatang iblis ganas. Dengan membawa badai menderu, mereka terbang menuju tepi cakrawala. Ketika mereka menyaksikan bayang-bayang yang menghilang, beberapa orang di titik pertemuan merasa sedikit frustrasi dan kecewa. Mereka tahu bahwa Lindong dan geng tidak akan lagi kembali, dan sebaliknya menuju ke tempat yang lebih besar dan lebih megah di medan perang kuno untuk memperebutkan lebih banyak sumber daya, dan dari sana mereka akan membedakan diri mereka dalam perang 100 kekaisaran ini. Sebagai perbandingan, yang tertinggal mungkin akan perlahan menghilang dari medan perang kuno, dan reputasi mereka sebelumnya sebagai jenius dari berbagai kekaisaran, perlahan akan memudar. Ledakan sonik tiba-tiba bergema di langit biru, saat cahaya merah melintas di cakrawala seperti kilat. Dalam sekejap, itu menghilang di tepi cakrawala. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa cahaya merah adalah binatang iblis besar yang mengeluarkan aura ganas. Di atas binatang iblis, beberapa tokoh duduk dengan tenang. Mereka adalah Lindong dan 3 lainnya yang telah meninggalkan titik pertemuan awal dan sedang menuju ke kota yang. Jarak antara titik temu dan kota yang akan membutuhkan beberapa hari perjalanan untuk ditempuh. Lindong dan geng sudah bergegas sepanjang hari tanpa berhenti. Menurut kecepatan Little Flame, mereka seharusnya bisa mencapai kota yang 2 hari kemudian. Di punggung harimau Flame yang luas, Lindong duduk di bagian paling depan. Energi mentalnya yang kuat menyebar keluar, membentuk layar pelindung yang benar-benar menutupi kelompok, sambil melindungi mereka dari angin liar karena terbang. Di saat mengisolasi diri dari angin liar, tatapan Lindong berbalik untuk melihat ke belakang. Trio Mo Ling saat ini memiliki mata tertutup rapat saat kekuatan Yuan kuat mengaduk di sekitar tubuh mereka. Sebuah objek bercahaya melayang di depan mereka masing-masing sambil memancarkan getaran energi kuat. Ketiga benda bercahaya ini adalah 3 harta karun jiwa bumi.
Selain itu, 3 treasures jiwa bumi ini secara alami diberikan oleh Lindong. Kebetulan dia telah menemukan 3 harta karun jiwa bumi dari tas Qiankun, dari 3 puncak manifestasi kekaisaran cahaya Sein. Oleh karena itu, ia mengambil keuntungan dari rejeki nomplok ini dengan memberikannya kepada trio Moling. Saat ini, mereka berempat bisa dianggap sebagai tim kecil. Moling dan yang lainnya memandang Lindong sebagai pemimpin mereka, sehingga Lindong secara alami tidak berencana untuk memperlakukan mereka terlalu tidak adil. Mungkin, ia menganggapnya sebagai menghasilkan karma yang baik, ditambah lagi, jika keluarga kerajaan kekaisaran Yan besar, Sekte Luo Sekte dan yang lainnya mengetahui hal ini di masa depan, mereka kemungkinan akan mengambil upaya ekstra untuk merawat keluarga Lin kota Yan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan 3 treasures jiwa, Lindong menghadiahkan ke mereka, ke trio Moling tanpa banyak keraguan, karena sekarang dianggap sebagai tim, meningkatkan kekuatan trio Moling akan memungkinkan mereka untuk menjadi bantuan yang lebih baik untuk Lindong. Trio ini tidak lemah, mereka harus bisa dengan cepat memperbaiki Soul Treasures. Dari fluktuasi aura mereka pasti mendapat manfaat agak besar selama periode waktu ini di medan perang kuno, dan sekarang samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencapai tahap puncak manifestasi. Pada saat ini, suara Little Marten terdengar di benak Lindong. Lindong mengangguk dengan lembut. Waktu yang dihabiskan trio Moling di tahap manifestasi tingkat lanjut sudah pasti lebih lama darinya. Fakta bahwa mereka sekarang menunjukkan indikator untuk membuat terobosan di hadapannya bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan. Setelah semuanya, jika mereka berbicara tentang kekuatan pertempuran, Lindong saat ini bukan dalam kekuatan praktisi manifestasi puncak. Karena mereka akan membuat terobosan, aku bisa memberi mereka sedikit bantuan, ucap Lindong. Lindong menatap trio. Tiba-tiba, pikirannya bergerak saat devouring power menyebar secara diam-diam dari tubuhnya. Segera, Yuan power di sekitarnya berkumpul tanpa henti, berubah menjadi Nirvana Ki setelah disempurnakan oleh devouring power, sebelum terus-menerus menggali ke dalam tubuh trio Moling. Berdengung, karena tiba-tiba menerima Nirvana Ki yang kuat seperti itu, menyebabkan tubuh trio Moling tersentak, sementara gelombang aura mereka tumbuh semakin keras, dan samar-samar menunjukkan tanda-tanda untuk mengatasi segala penghalang. Tentu saja, jika mereka benar-benar ingin menerobos, itu tidak akan mudah, bahkan dengan Lindong diam-diam membantu mereka. Pada hari berikutnya dalam perjalanan, Lindong praktis menghentikan kultivasinya untuk sementara waktu dan terus melahap daya Yuan dari daratan, memurnikannya menjadi Nirvana Ki sebelum menuangkannya ke tubuh trio Moling untuk membantu mereka membuka jalan demi kemajuan mereka. Sehari berlalu dengan cepat. Pada senja hari kedua, pikiran Lindong, yang menerima kekuatan Yuan dari tanah itu, tiba-tiba bergerak, karena aliran Nirvana Ki yang tak henti-hentinya dihentikan olehnya secara paksa, sebelum dia memandang ke arah trio Moling. Pada saat ini, undulasi Yuan power yang kuat melonjak di tubuh trio Moling, sementara aura mereka terus menguat. Dalam beberapa napas pendek, intensitas aura mereka menembus tahap manifestasi tingkat lanjut dan sepenuhnya melangkah ke tingkat manifestasi puncak. Apakah mereka berhasil? Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Ketika aura trio berhasil melonjak dan stabil, trio Moling akhirnya perlahan membuka mata mereka. Segera, mereka melihat ke arah Lindong sebelum dengan sungguh-sungguh menggenggam tangan mereka. Brother Lindong, bantuan besar ini kami sangat berterima kasih. Jika kamu ada perlu di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Gumam trio Moling dalam benaknya. Meskipun ketiganya dalam kondisi kultivasi, mereka masih bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Mereka tahu bahwa masuknya Nirvana Ki yang tiba-tiba ke dalam tubuh mereka jelas tidak wajar, dan satu-satunya yang akan membantu mereka di sini jelas-jelas adalah Lindong. Mereka juga tahu level mereka. Jika dibudidayakan secara normal, masih membutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum mereka berhasil menerobos. Namun, dengan bantuan Lindong, mereka dapat menyelesaikan langkah ini dalam waktu singkat kurang dari 2 hari, dan secara menyeluruh masuk ke tingkat puncak manifestasi, bahkan sepenuhnya menstabilkan aura mereka.
Karena fakta bahwa mereka tidak tahu Lindong memiliki item yang sangat membagongkan seperti simbol leluhur yang melahap, dari apa yang mereka tahu, Lindong pasti telah menggunakan banyak pil nirvana untuk membantu mereka saat ini. Ini menyebabkan mereka sedikit malu-malu. Mereka juga memiliki simpanan pil nirvana kecil, tetapi ini diselamatkan untuk menyerang tahap nirvana, dan pada dasarnya tidak digunakan untuk penanaman sehari-hari. Selain itu, mereka jelas mengerti betapa pentingnya pil nirvana bagi mereka dan bahkan bagi Lindong sendiri. Namun, Lindong bersedia mengeluarkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk membantu mereka mencapai tahap manifestasi puncak. Tindakan persahabatan ini tak terhindarkan menyebabkan ketiganya agak tersentuh dalam hati mereka. Lindong tertawa kecil ketika dia mengulurkan tangannya. Aku senang sekali kalian semua berhasil. Praktisi elit sebanyak awan di kota yang, peningkatan kekuatan kamu akan membantu meningkatkan peluang kami dalam memperjuangkan kunci kuno misterius, ucap Lindong. Mengingat kekuatan trio Moling saat ini ditambah kekuatan Soul Treasures mereka, bahkan jika mereka bertemu orang-orang dari Saint Light Empire lagi, selama Jinmu tidak melangkah masuk, mereka tidak akan lagi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Haha. Dengan treasures jiwa bumi yang diberikan kepada kita oleh saudara Lindong, bahkan jika Saint Light Empire masih memiliki seseorang di tingkat Li Sheng, mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Ucap Mensan dengan tulus lalu tertawa, dia mengulurkan tangannya ketika kapak hitam raksasa muncul di dalamnya. Saat dia melambaikannya, gelombang besar menyebar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu memang tidak perlu takut dengan praktisi tahap manifestasi puncak. Namun, jika kamu bertemu setengah langkah ke praktisi tahap nirvana, kamu masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lindong bergumam. Meskipun setengah langkah ke nirvana tidak dapat benar-benar dianggap sebagai tahap nirvana, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada tahap puncak manifestasi. Menanggapi ini, trio Moling hanya bisa tersenyum pahit saat mereka menganggukkan kepala. Di hadapan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana, apalagi mereka bertiga, bahkan jika mereka 3 kali lipat jumlah mereka, mereka masih tidak dapat bersaing. Aku punya formasi di sini, kalian bertiga bisa melatihnya, dan jika digunakan dengan baik, itu akan meningkatkan kekuatan bertarungmu secara substansial. Bahkan jika kamu dihadapkan dengan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana, meskipun kamu tidak akan bisa menang, kamu setidaknya akan dapat menunda kematian kamu. Lindong merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Wow! Setelah mendengar ini, trio Moling tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Formasi seperti apa yang sebenarnya memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan untuk mencocokkan setengah langkah dengan praktisi nirvana? Lindong samar-samar tersenyum. Dia secara alami tidak tahu formasi seperti itu, dan orang yang tahu itu adalah Marten kecil. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa dia percayai, dan trio Moling telah mendapatkan kepercayaannya. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan terlalu pelit. Formasi ini disebut formasi hitam triple misterius. Di masa depan, jika kalian bertiga memolesnya dengan baik, itu pasti akan membawa manfaat yang tak ada habisnya. Ucap Lindong. Sosok Lindong bergerak dan muncul di depan trio Moling. Ujung jarinya menyentuh dahi trio itu ketika informasi segera mengalir dari ujung jarinya ke dalam pikiran mereka. Trio Moling menutup mata mereka dan dengan hati-hati mengamati formasi yang mendalam. Beberapa saat kemudian, mereka sekali lagi membuka mata mereka, mengungkapkan kejutan tebal di dalam. Bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Gritian tidak akan pernah memiliki formasi yang kuat, namun, itu dengan santai diberikan kepada mereka oleh Lindong hari ini. Untuk sementara waktu, ketiganya tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung, ketika mereka melihat ke arah Lindong dengan tatapan yang sedikit aneh. Pada saat ini, bahkan seorang idiot akan tahu bahwa orang bawahan seperti Lindong tidak diragukan lagi, tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Namun, Lindong tidak keberatan dengan tatapan ketiganya. Dia kembali ke posisinya dan duduk, tersenyum, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika kami entah bagaimana akan berpisah,
Selama kamu tidak memprovokasi lawan yang kamu tidak mampu hadapi, formasi ini akan memungkinkan kamu semua untuk melindungi diri kamu sendiri di dalam medan perang kuno. Ucap Lindong. Saudara Lindong, terima kasih banyak. Ketiganya bertukar pandang, rasa terima kasih yang intens di mata mereka. Mereka tahu betapa pentingnya hal ini bagi mereka. Pertama-tama kamu harus bisa mencoba memahami formasi untuk sementara. Mengingat kecepatan kita harus mencapai kota yang besok. Ada banyak praktisi kuat di sana seperti awan di langit, jadi, setiap peningkatan kekuatan akan ada peningkatan kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Lindong melambaikan tangannya dan berkata. Setelah mendengar ini, trio Moling menganggukkan kepala mereka sebelum menutup mata mereka untuk merenungkan formasi hebat yang mengalir dalam pikiran mereka. Sementara trio menutup mata mereka, Lindong juga secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Formasi hitam 3 misterius yang disediakan Little Marten memang tidak lemah sama sekali. Jika bukan karena kepercayaannya secara bertahap pada trio Moling, Lindong tidak akan memberikan formasi seperti itu kepada mereka. Lindong juga sangat jelas mengerti bahwa mereka berempat pasti akan berpisah di masa depan. Karena trio Moling bersedia mengikutinya, ia secara alami harus memberikan pertimbangan untuk mereka. Dengan formasi hitam 3 misterius ini, bahkan jika mereka berpisah di masa depan, Lindong tidak akan terlalu khawatir. Ketika mereka berempat memasuki kondisi budidaya, bagian atas harimau kembali terdiam, meninggalkan Little Flame untuk mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyapu cakrawala. Ketika mereka bergegas dengan cara seperti itu, ketika siang hari ketiga tiba, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Matanya memandang jauh ke kejauhan, dan menemukan siluet kota perlahan muncul di ujung pandangan seperti binatang buas kuno yang sangat besar. Dalam siluet kota, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dan melayang ke langit. Kota yang, setelah melihat ini, mata Lindong berangsur-angsur terbakar. Tempat ini benar-benar dapat dianggap sebagai tempat di mana para jenius perang 100 kekaisaran berkumpul. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.